Cantik di antara kita dilewatin. Khusus 20 tahun ke bawah nih. Pengalaman dulu. Jadi sebenarnya sesinya nungguin saya Bang Said. Lalu pede main saya. Masan bisa aja deh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berdiri, Bu. Beda banget. Mau melihat utuh nih. Duduk aja. Diri. Oh, diri terus. Ya sini Pak, sini nih. Diri sebelah jalan. Diri Bu Indri bukan situ. Saya teman berdiri. Duduk aja Bu, duduk Bu. Orang kata hari ini, Bu. Berat banget pilihannya. Berdiri dipilih, duduk nggak dipilih. Beda pilihannya. Perlu bantuan ya. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua FSPSI Pak R. Abdullah, Bapak Said Salahuddin, Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan Partai Buruh, Ketua PUK, SPSI Kabupaten Karawang beserta BC, dan Exco Partai Buruh Karawang Bang Eri ya, dan Mas Mas Baik, terima kasih. Kayaknya saya berdiri aja ya. Oke. Karena saya sudah berdiri, saya berdiri dan baik saya berdiri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indri Yulihartati. Insya Allah saya akan mewakili kawan-kawan semua dari Karawang dan Purwakarta. Berapa, Bu? Umur, status, alamat belakangan aja dari pertanyaan belakangan. Latar belakang saya, pendidikan saya itu S2 Magister Kenotariatan, notaris. Akte jual beli, pensertifikatan, dan urusan tanah. Bukan jual beli suara ya. Kawan-kawan di sini agak sedikit aneh melihat saya karena saya bukan dari serikat. Memang benar, saya bukan dari serikat. Latar belakang saya adalah pengusaha. Tapi ingat, pengusaha itu ada pengusaha hitam dan pengusaha putih. Bukan ilmu hitam dan ilmu putih ya, tapi pengusaha putih. Insya Allah, kenapa saya percaya diri saya mengatakan saya adalah pengusaha putih? Karena saya akan mewujudkan 13 platform partai buruh, salah satunya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial saya akan wujudkan. Salah satunya adalah rumah layak dan air bersih. Insya Allah salah satu platform itu saya akan wujudkan di Karawang dan Purwakarta. Begini, teman-teman semuanya, kawan-kawan, coba tunjuk tangan secara jujur siapa kawan-kawan yang ada di sini yang rumahnya masih sewa atau kontrak, atau semuanya udah punya rumah. Nyicil, Bu. Jujur, siapa yang masih kontrak atau masih sewa? Coba tunjuk tangan jujur. Karena saya akan mewujudkan itu, memberikan rumah dengan 0% dan cicil hanya 800.000 per bulan untuk Karawang. Jujur. Siapa yang rumahnya masih sewa atau kontrak? Yang lainnya udah punya rumah semua ya? Udah punya rumah semua? Tidak punya, tapi nyicil setiap bulan. Udah punya rumah. tapi Istri kedua sewa. belum. Istri kedua belum rumahnya. Bagus banget. Jangan sewa rumah. Kenapa? Karena rumah itu bagian dari investasi jangka panjang. Kita punya mobil, punya motor, itu nilainya menurun. Tapi kalau punya rumah, walaupun rumah kita rusak, nilai investasinya menaik 10-20%.
adalah saya mewujudkan rumah murah untuk kaum pekerja di Kerawang dan Purwakarta. Dan saat ini saya sedang rencana saya akan bangun proyek 30 hektar daerah Karangsari. Itu rumah murah dengan DP-nya 0% dan cicilan 835.000 per bulan, setara dengan kalian semua, kawan-kawan semua, dengan cicilan kontrak atau kos ya. Kalau kontrak berapa per bulan? Hanya nama 200.000 itu udah punya rumah. Itu saya sedang perjuangkan untuk teman-teman yang ada di sini. Di Karangsari, betul, di daerah Karangsari. Itu salah satu platformnya Partai Buruh terkait masalah jaminan sosial, yaitu rumah layak dan air bersih. Itu yang sedang saya wujudkan saat ini untuk kawan-kawan semua di sini. Dan lainnya terkait masalah jaminan sosial seperti jaminan pendidikan. Kita juga dari Partai Buruh akan memperjuangkan anak-anak semua yang memang dari finansial yang kurang penghasilan dari buruh untuk memperjuangkan untuk kuliah. Itu Partai Buruh ya. Kalau untuk pribadi saya sendiri, untuk target saya di Kerawang dan Purwakarta adalah untuk memperjuangkan rumah layak, rumah murah untuk buruh. Itu dari pribadi saya untuk Kerawang dan Purwakarta. Yang insya Allah di tahun ini kita akan launching. Dan silakan bila teman-teman ada yang berminat ya kan, nanti saya kasih kontak person saya dan silakan nanti japri ke saya akan kasih nomor telepon marketing. Nanti saya akan memberikan simulasi cicilan berapa tahun, alamatnya di mana, terus cara cicilannya seperti apa, pakai perbankannya apa, dan itu disupport juga dengan dari BPJS Kesehatan. Jadi cicilannya itu bunganya sangat ringan sekali, hanya 3-5%, bukan bunga bank tapi bunga dari BPJS. Nah, itu adalah program kerja saya di Kerawang dan Purwakarta. Jadi harapan saya di sini semua kawan-kawan mendukung saya di Kerawang dan Purwakarta, dan saya bukan orang yang tipe untuk memberikan suatu janji yang muluk-muluk. Saya akan memberikan ini, mengecap, nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Jadi apa yang udah saya ingin realisasi itu yang saya janjikan. Saya rasa sih saya cukup dulu yang saya sampaikan terkait masalah mungkin jika ada yang ditanyakan jika benar saya boleh duduk ya. Ini orang tua nakal nih. Langsung ambil ini mewakili suara masyarakat nih. Rumah terkait perumahan ini. perubahan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ibu Indri, nama saya Santo, asal dari Solo. Permasalahan untuk perumahan Bu. Yang di bawah ini yang saya alami keluh kesah dari anggota ya. Mereka mau mengambil perumahan karena BI checkingnya buruk Bu, sehingga mereka tidak bisa ambil rumah. Nah, gimana nih? Gimana solusinya dari Bu Indri? Bagaimana caranya yang BI checkingnya ini buruk bisa mengambil rumah, gitu Bu? Mungkin teman-teman semua juga pasti ada. Oh enggak. Yang seperti itu. Enggak ada. Karena saya mewakili suara 1.600. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, tadi siapa namanya? Hersanto. Benar nggak? Lanjut cek Atau mewakili 1.600 anggota. Baik, kalau saya jawab, tapi 1.600 nya pilih saya ya. Sama keluarganya Bu. Memang permasalahan kita untuk mengambil kredit rumah adalah pertama adalah BI checking. BI checking ngambil motor aja itu berpengaruh sekali kepada dampaknya tuh besar sekali, kita bisa menggagalkan kredit kita. Cuma gara-gara ngambil motor 12 juta atau 15 juta atau pinjaman bukan online, kredit tanpa agunan.
yang ditawarkan oleh bank tanpa agunan tapi bisa cair uangnya misalkan 15 juta atau 5 juta atau 4 juta, itu dampaknya luas sekali sehingga itu bisa menggagalkan kredit kita. Tapi nggak usah khawatir, itu udah saya pikirkan. Karena saya tahu masalahnya pekerja itu pasti adalah kredit. BI checking saya udah tahu, itu udah saya pikirkan. Karena itu saya juga bekerja sama dengan BPJS, di mana nanti BPJS itu mensupport secara langsung kepada pihak perbankan dan perbankan yang akan seakan-akan ini perbankan meminjamkan uang padahal uangnya dari BPJS. Seperti itu nanti polanya, dan itu tidak berkaitan dengan BI checking. Nanti itu akan kita bisa kita siasati lah masalah BI checking itu. Apalagi kalau misalkan pinjamannya bukan nilainya 2 miliar 3 miliar ya. Ya misalkan pinjamannya motor atau kartu kredit, mungkin ada yang pakai kartu kredit di sini ya. Kartu kredit atau pinjaman KTA tanpa agunan, itu bisa kita siasati nanti. Seperti itu Mas. Bisa, insya Allah bisa. Ada masalah. Dulu Pak Hendri dulu itu. Bisa. Itu. Belum, ada satu sama ketua partai. Belum saya Nanti masih ada lagi. Ketemu sama ketua partai. Satu lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya punya suara 4.000 Bu. Halo Pak, saya ngelewatin Pak Ketua nih ya. Pak Ketua sampai sekarang belum ada instruksi nih. Tapi saya punya 4.000 suara. Cuma saya minta ke Ibu nih Bu, bisa nggak nyatuin nih Bu, yang warna biru, merah, ada yang hijau, ada yang warna apa tuh, serikat buruh di Indonesia. Dibikin satu serikat buruh doang, misalkan partai buruh, serikat buruhnya ya udah, benderanya itu aja. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan 4.000 Bu. Saya 4.000. Patri. Mas siapa namanya tadi Mas? Martin. Mas Martin ya. Mas Martin, kalau berkenan jangan saya menjawab ya Bang, saya Salahuddin aja yang menjawab. Ayo Bang jawab Bang. Ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya sangat jelas oleh Pak Abdullah. Kalau serikat dia harus tetap ada, berbeda dengan partai. Apakah dengan serikat-serikat yang bergabung ke partai serikatnya juga harus satu ya? Tidak. Serikat itu bisa beragam-ragam, ya seperti yang sekarang nggak ada masalah. Cuma dengan banyaknya serikat, soliditas dan kerjasama itu harus semakin dipererat. Tidak terkotak-kotak, ada masalah dengan pengelompokannya, tidak bedanya misalnya kan ada TSK, ada lab, itu aja udah nggak mungkin perlu ada pembedaan kan dari pengelompokan bidang usaha atau bidang perusahaannya gitu, sektornya aja udah berbeda, apalagi organisasinya. Dan undang-undang SPSB kita memang memberi ruang untuk membuat serikat itu sampai di tingkat konfederasi ya nggak harus satu, sehingga justru menurut saya kemunduran kalau semua itu serba diseragamkan. Yang kita perlukan adalah penguatan terhadap serikat melalui partai buruh, tapi bukan partai buruh menyatukan menjadi satu serikat. Itu jelas sesuatu yang menurut saya nggak make sense ya, nggak masuk akal, dan memang nggak ada contohnya di negara manapun gitu, kecuali mungkin negara-negara komunis gitu. Saya kira itu Pak Abdullah mau tambahkan gitu. Saya kira itu ya soal itu tadi. Udah kan? Cukup kan? Ada lagi ya? Cukup ya? Closing ya? Closing saya menjawab pertanyaan itu. Apa pertanyaannya apa? Poinnya aja apa? Poinnya soal apa? Poinnya gini Pak. Mohon maaf ya. Ya sambil closing ya saya. Tadi kan bicaranya enak loh didengar, buat kita kelas pekerja. Iming-imingnya itu mantap. Nantinya takutnya kita pada saat Anda di istana, pada saat Anda meeting ketenaga kerjaan, Anda tidak sesuai dengan para meeting yang di ini, Anda get out, keluar. Saya paling nggak mau nanti kalau Anda di istana keluar dari
Gue tahu pengurusan tersebut, keputusan menteri. Saya paling nggak mau. Iming-imingnya mantap tadi bagus, tapi begitu ada keputusan nanti yang nggak disetujui, Anda keluar, saya udah nggak setuju dari sekarang. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Sekaligus ya. Jadi pertama dulu saya menjawab, saya udah jelaskan tadi bahwa kita mengelola partai ini nggak asal-asalan, punya program, punya tujuan, dan merancang instrumen-instrumen pendukungnya. Jika kita hanya berkampanye kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat memilih partai buruh, lalu kemudian dia akan bilang enggak, pengalamannya yang udah-udah juga nggak bisa dipercaya. Dulu memang begitu kok, janjinya manis, ya kan, ceritanya enak gitu loh, kecap nomor 1 lah gitu. Tapi kenyataannya enggak. Nah kenapa? Karena pemilih itu beli putus, nyoblos, kasih serangan pajar, kasih duit, putus 200.000, 300.000, dia coblos, udah habis itu dia bilang lu kan gua udah bayar, apa yang protes lagi, gua udah bayar 5 tahun, dan ntar terserah lu pilih gua apa enggak. Maka si caleg yang terpilih inilah memanfaatkan kekuasaannya, memanfaatkan wewenangnya, lupa sama yang dulu memilih. Dia merasa dia udah bayar, udah beli putus, nggak ada kontrak politik apapun. Lah kita nggak melakukan itu. Kedua, dia ketika sudah jadi tidak terikat oleh rakyat. Paling hebatnya ngapain sih? Paling demo. Tapi apakah demo bisa menyebabkan dia jatuh atau turun? Nggak bisa. Oleh sebab itu partai buruh menciptakan satu instrumen yang namanya recall tadi. Recall atau penarikan anggota dewan, diberhentikan dari jabatannya, bisa dari 2 cara. Cara yang pertama adalah penarikan oleh partai. Partai karena misalnya dia berkhianat pada partai, dia melanggar peraturan partai dan sebagainya. Tetapi mekanisme ini jarang digunakan karena rakyat merasa ya kalau partai, kalau itu kakakmu, saudaramu, bapak ibumu, temanmu, sahabatmu, nepotisme yang berlaku, pasti kamu akan amankan dia walaupun dia berkhianat sama rakyat, gitu kan? Pasti diamankan. Oleh sebab itu supaya rakyat yakin dan kita ingin menata sistem politik yang benar, selain party recall, ada lagi constituent recall. Rakyat yang menarik. Mekanismenya bisa macam-macam. Nanti kita bangun satu sistem perangkat yang kayak sekarang kan banyak kayak polling gitu, polling yang beredar sekarang. Misalnya mekanisme dukungan. Tapi yang menuntut mereka itu hanya orang yang ada di dapil itu. Jangan misalnya Mbak Indri dipilih oleh Jabar Tangerang dan Kerawang dan Purwakarta. Kemudian yang komplain orang Papua, ya nggak bener dong, harus orang dapilnya. Nanti ada instrumennya. Lah, instrumennya ini bisa diselesaikan oleh partai. Jadi berdasarkan kehendak atau permintaan daerah pemilihan minimal sekian persen menolak caleg yang sudah terpilih tidak menepati janjinya. Kita ini anti pada pengkhianatan. Kita harus bangun partai ini dimulai dari pertama kemuliaan. Jangan coba-coba, makanya nggak ada cerita tuh di partai buruh. Presiden Said Iqbal selalu mengingatkan soal itu. Nggak ada tuh praktik-praktik money politik, siapapun tuh pecat yang main-main begitu, nggak ada. Di partai lain dia berapa duit yang harus siapin untuk jadi ketua partai, jadi caleg, luar biasa itu. Kita nggak ada biaya-biayanya itu. Nah, maka supaya rakyat yakin kita ciptakan instrumennya. Di situ nanti bisa disampaikan ke partai. Partai narik atas kehendak rakyat, kamu nggak dipercaya lagi. Sekarang kamu diturunin, masuklah nanti nomor urut berikutnya. Yang dulu suara terbanyak kedua, suara terbanyak ketiga dan seterusnya. Jadi ada instrumennya. Saya pilih, tapi kasih dong saya instrumen juga untuk mengekspresikan ya perasaan saya atas janji-janji kamu yang nggak benar di hari ini. Dulu janjinya akan berdebat habis-habisan di DPR, taunya kamu keluar tadi katanya. Gitu kan? Nah sekarang kamu nggak tepati janji itu. Saya sebagai pemilih kamu, saya berhak untuk tarik kamu. Gitu kan? Dikasihlah instrumen tadi itu. Atau yang kedua, instrumen itu digunakan oleh partai buruh dengan pengambilan keputusan di KPU. Karena KPU yang mengesahkan pergantian PAW itu kan pergantian antar waktu harus melalui lembaga KPU. Maka bisa saja kepada KPU mengatakan bahwa saya udah nggak percaya lagi sama orang ini, pembohong dia ini. Jadi fair kita ini. Kok dibilang janji-janji, kami siap diberhentikan juga di tengah jalan. Ada nggak pertanyaannya partai lain melakukan ini? Nggak ada. Coba cari, nggak ada yang berani kawan.
Yang namanya constituent recall ini konsekuensinya berat. Partai nggak berani. Mau bilang ngapain gue nyiptain kuburan buat gue sendiri? Jangan-jangan gue setuju besok kuburan buat gue. Gue yang akan terkubur. Apa bakal berani? Partai buruh berani, gak ada cerita. Sekali kita berjanji kepada rakyat, kita akan tidak pernah berkhianat. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai buruh. Partai buruh.